Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah maghrib rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang akidah Islam, dan kita masih pada kitab Mi'ata Su'alin wa Jawabin fil Aqidah, 200 tanya jawab seputar akidah. Sekarang kita masuk di pertanyaan yang ke-110. Pertanyaan yang ke-110. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, ma dalilu al-ba'thi minal kubur? Apa dalilnya? Apa dalilnya atau petunjuknya bangkit dari kuburan? Apa dalilnya atau petunjuknya bangkit dari kuburan? Di antaranya adalah, di sini penulis bawakan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hajj ayat 5 hingga 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ti, wahai sekalian manusia, kalau kalian ragu dari kebangkitan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wahai sekalian manusia, kalau kalian ragu dari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turabin, maka ingat, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari tanah. Summa min nutfatin, kemudian dari setetes mani. Summa min alaqatin, kemudian dari alaqah, segumpal darah. Summa min mudghatin, kemudian menjadi sekerat daging. Mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin, yang terbentuk dan yang tidak terbentuk. Linubayyina lakum, untuk menjelaskan kepada kalian. Wa nukirru fil arhami ma nasha' ila ajalin musamma, dan kami tetapkan di alam rahim sampai waktu yang telah ditetapkan. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan orang yang ragu dengan adanya kebangkitan, bahwa Allah ingatkan, Allah menciptakan manusia dari tanah. Di ayat lain, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah kami menciptakan kalian, kemudian kepada tanah kami kembalikan, dan kemudian kami bangkitkan di kali yang lain dari tanah. Juga ayat yang lain, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala tadi, lanjutan dari surah Al-Hajj, sampai pada firman Allah, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Terus lanjutannya sampai pada ayat 7, wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Ini pembahasan kita tepatnya pada surah Al-Hajj ayat 7, wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang,
tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah membangkitkan orang yang di dalam kubur. Juga di surah Ar-Rum ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi." Dan dialah yang memulai penciptaan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan manusia. Tsumma yu'iduhu, kemudian Allah kembalikan. Ya, maksudnya Allah ciptakan, kemudian mati, kemudian Allah kembalikan hidup. Ya, wa huwa ahwanu 'alaihi, dan itu lebih mudah baginya. Maksudnya kenapa dikatakan lebih mudah? Karena sedangkan Allah menciptakan manusia yang sebelumnya tidak ada, itu mudah bagi Allah, apalagi sekedar hanya menghidupkan yang sudah hancur. Sedangkan yang belum ada Allah adakan, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, apalagi hanya sekedar menghidupkan yang sudah mati. Taib. Dan di sini banyak ayat-ayatnya dibawakan oleh penulis. Contoh yang paling dekat, misalnya disebutkan di surah Fussilat ayat 39, Allah Subhanahu wa taala membawakan perumpamaan atau contoh yang bisa kita lihat bahwa yang mati itu akan dihidupkan oleh Allah. Di antaranya tadi ya surah Fussilat ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan." Dan di antara tanda kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, annaka taral arda khashi'ah. Kamu melihat bumi itu kering. Maksudnya biasanya nih kalau kita lihat di musim kemarau, pokoknya semuanya kering. Ya, sampai tanah itu pecah-pecah. Maksudnya tidak ada kehidupan. Bagaimana cara Allah menghidupkan bumi yang luas dalam keadaan kering? Bagaimana caranya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat." Ketika kami turunkan hujan, ya, ihtazzat wa rabat, maka menjadi subur, ya, menjadi subur dan hijau, artinya tumbuhlah tanaman. Artinya ini contoh, ya, artinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk menghidupkan satu hektar saja itu sudah setengah mati kita menyiramnya, ya kan? Kita siram supaya dia hijau, tumbuh. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang datar, yang kering, hanya dengan menurunkan hujan. Kemudian yang tadinya kita lihat kering, kemudian setelah itu menjadi tumbuh dan hijau. Nah, artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati itu lebih mudah. Ya, lebih mudah. Contoh tadi, ya, Allah hidupkan bumi yang kering, yang tandus, ya, yang luas itu hanya Allah turunkan hujan. Turun hujan sudah. Jadi basah, kemudian tumbuh, ya, dan hidup, ya kan? Baik. Di sini disebutkan juga hadits, hanya saja hadits yang disebutkan ada kelemahannya.
Ya, tidak kita baca karena cukup panjang haditsnya dan juga ada kelemahan atau haditsnya dhaif ya, hadits yang lemah. Kemudian kita masuk pertanyaan berikutnya, atau jadi kesimpulannya tentang masalah kebangkitan. Sudah kita bacakan tadi beberapa ayat bahwa manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Ya, perumpamaannya sedangkan yang belum ada Allah adakan itu mudah bagi Allah, apalagi hanya sekedar menghidupkan yang sudah ada. Ini perumpamaan yang pertama. Perumpamaan yang kedua, bumi yang luas itu Allah untuk hidupkan bumi yang luas itu yang kering tadi mati, itu cukup Allah turunkan hujan. Cukup Allah turunkan hujan, ya, maka semuanya jadi hidup dan tumbuh. Ini sekedar pendekatan pemahaman bahwasanya untuk menghidupkan orang mati itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-111. Dan ini pentingnya di pertanyaan ke-110 ini, karena terus terang di sebagian kelompok Islam itu ada yang mengingkari alam kubur. Ya, maksudnya mengingkari kebangkitan dengan alasan karena tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ini khususnya orang-orang filsafat yang mereka lebih mendahulukan analisa atau akal mereka daripada wahyu. Jadi bagi mereka, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur, ya kan? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Nah, jawabannya tadi ya. Jawabannya yang pertama, sedangkan yang belum ada Allah adakan. Misalnya manusia, asalnya belum ada, kemudian Allah adakan, itu mudah bagi Allah, apalagi hanya sekedar menghidupkan yang sudah ada. Ya, pernah ada kemudian mati, itu tentunya lebih mudah lagi. Jawaban yang kedua tadi ya, sedangkan bumi yang luas, yang kering, itu kalau Allah mau hidupkan cuma turunkan hujan. Ya, turunkan hujan, maka semuanya pada tumbuh hidup. Baik. Baik, di pertanyaan yang ke-111, ma hukmu man kadzdzaba bil ba'ti? Apa hukum orang yang mendustakan hari kebangkitan? Apa hukum orang yang mendustakan hari kebangkitan? Kata beliau, huwa kafirun billah azza wa jalla wa bi kutubihi. Orang seperti ini adalah orang yang kafir, maksudnya orang yang tidak percaya. Ya, kafir, orang yang tidak percaya dengan Allah dan tidak percaya dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya di surah An-Naml ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hukum orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, a idza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun? Apakah kalau kami sudah menjadi tanah dan juga bapak-bapak kami sudah menjadi tanah, ya, a inna lamukhrajun, apakah kami akan dikeluarkan dari tanah itu? Ini Allah menyebutkan di surah An-Naml ayat 67, itu perkataan orang kafir.
perkataan orang kafir yang menganggap kecil atau jauh Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Asyahid adalah tidak ada yang berkata seperti ini kecuali orang kafir. Awal munculnya perkataan seperti ini, apakah kita dibangkitkan setelah mati? Ini munculnya dari orang kafir. Taib. Juga di surah Ar-Ra'd ayat 5, di situ disebutkan tentang orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Langsung disebut di situ sebagai orang yang kafir. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum aidza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid ulaika alladziina kafaru bi rabbihim." Dan seterusnya. Kalau kamu heran, maka yang lebih mengherankan lagi adalah perkataan mereka. Apa itu? Aidza kunna turaban. Kalau kami sudah jadi tanah. Ini perkataan mereka, orang kafir. Kalau kami sudah jadi tanah. A inna lafi khalqin jadid. Apakah kami akan dihidupkan dengan kehidupan yang baru? Ya kan? Sudah jadi tanah, akan dibangkitkan lagi, hidup lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina kafaru bi rabbihim. Mereka tadi itu yang mengatakan istilahnya tidak meyakini kehidupan setelah mati, tidak meyakini kebangkitan, ya, meragukan kebangkitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina kafaru bi rabbihim. Mereka tadi itu adalah orang-orang yang kafir terhadap Tuhan. Jadi ini bukan kata ustaz, bukan kata ulama yang memvonis kafir Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara rukun iman yang 6 adalah al-iman bil yaumil akhir, beriman terhadap hari akhirat. Di antara rangkaian dari beriman terhadap hari akhirat adalah sakaratul maut, kematian, alam kubur, kebangkitan, sampai surga dan neraka. Ya kan? Termasuk rangkaian dari beriman terhadap hari akhirat adalah percaya dengan kebangkitan, bangkit dari alam kubur. Taib. Juga disebutkan di surah At-Taghabun. At-Taghabun ayat 7. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Za'ama alladziina kafaru allay yub'atsu." Orang-orang kafir meyakini bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Ini orang kafir langsung disebut za'amal ladzina kafaru. Orang-orang kafir meyakini. Za'ama di sini bermakna yakin. Jadi orang-orang kafir meyakini bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Mati selesai. Nah, ini yang seperti ini adalah pemahamannya orang kafir. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kul, katakan wahai Muhammad, bala wa rabbi, ya tidak demi Tuhanku, la tub'atsunna, kalian akan dibangkitkan, summa la tunabba'unna bima amiltum, kemudian akan diberitakan semua yang kalian kerjakan, wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah. Jadi orang-orang kafir mengatakan kita enggak akan dibangkitkan, maka Allah berpesan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka wahai Muhammad bahwa kalian akan dibangkitkan, ya, kemudian akan disampaikan semua yang pernah kalian kerjakan di dunia, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi dibawakan oleh penulis di sini
Artinya saya kira cukup ya menjelaskan bahwasanya hukum orang yang tidak percaya adanya kebangkitan, ya hidup ya atau bangkit kembali setelah mati, maka ini hukumnya adalah kafir. Ya, tidak percaya dengan Allah dan tidak percaya dengan Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam hadits di antaranya hadits riwayat Ahmad, Bukhari dan selainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, kata Allah, "Kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik." Anak Adam telah mendustakan saya dan tidak pantas mereka mendustakan saya. Wa syatamani wa lam yakul lahu dzalik. Dan anak Adam telah mencela saya. Wa lam yakul lahu dzalik, dan tidak pantas mereka mencela saya. Fa amma takdzibuhu iyaya, adapun perbuatan mereka mendustakan saya, faqauluhu la yu'idani kama bada'ani wa laysa awwalul khalqi bi ahwana ala min i'adatihi alayya min i'adatihi. Kata Allah, adapun perbuatan mereka mendustakan saya adalah dengan ucapan mereka la yu'idani, bahwa Allah tidak menghidupkan saya kembali. Kama bada'ani, sebagaimana Allah memulai saya. Maksudnya dimulai manusia itu diciptakan sehingga dia hidup, kemudian mati, kemudian dikembalikan hidup lagi. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah mengembalikan yang hidup, mengembalikan yang mati, ya, bukankah menghidupkan yang mati itu lebih mudah daripada memulai penciptaan? Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala mendekatkan pemahaman kita ya. Artinya tadi ya sudah sering kita ulangi, sekedar atau Allah menciptakan manusia yang asalnya tidak ada itu sangat mudah bagi Allah, apalagi sekedar menghidupkan yang sudah ada, kan begitu. Makanya sini Allah bertanya, ya, apakah bukankah mengembalikan, ya, menghidupkan kembali manusia yang sudah mati itu lebih mudah ketimbang awal kali penciptaan, ya kan? Taib. Dan seterusnya, syahid adalah dalam hadis ini menyebutkan bahwa termasuk mendustakan Allah Subhanahu wa taala atau tidak percaya dengan Allah, dengan kata lain kafir kepada Allah, adalah tidak percaya dengan kebangkitan. Kemudian pertanyaan yang ke-112, ma dalilu an-nafkhi fi suri wa kam nafkhatan tunfakhu fi ruh? Apa dalilnya ditiupnya sangkakala dan berapa kali sangkakala itu ditiup? Adapun dalilnya di sini dibawakan beberapa ayat, di antaranya surah Az-Zumar ayat 68. Az-Zumar ayat 68. Allah berfirman, wa nufikha fis suri, maka ditiuplah sangkakala. Ditiuplah sangkakala. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, maka mati setelah ditiup itu, maka matilah semua yang di langit dan di bumi. Illa man Allah, kecuali makhluk yang dikehendaki oleh Allah tidak mati. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup kali yang lain.
maksudnya kali yang kedua. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Maka seketika mereka bangkit menunggu keputusan dari proses mereka. Maksudnya apa? Dari ayat ini jelas ditiupnya sangkakala itu 2 kali. Ditiupnya sangkakala itu 2 kali. Tiupan pertama semuanya mati. Jadi semuanya mati. Tiupan kedua semuanya bangkit menuju ke padang mahsyar. Ya, menuju ke padang mahsyar. Taib. Di surah An-Naml ayat 87 Allah berfirman, wa yauma yunfakhu fis-suri, dan hari ketika ditiupnya sangkakala. Kalau bahasa kita trompet, ya. Fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi. Maka semuanya mati, semua yang di langit dan di bumi. Illa man Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak mati. Wa kullun atauhu dakhirin, dan semuanya menuju kepada Allah dalam keadaan merendah diri. Nah, yang ini tiupan yang kedua. Jadi pas ditiup yang kedua semuanya bangkit dan menuju kepada tempat yang disediakan oleh Allah yang namanya padang mahsyar. Yang namanya padang mahsyar. Jadi ada prosesi, ya. Jadi dari tanda-tanda kiamat, termasuk tanda kiamat yaitu kematian. Ya, kematian. Nah, setelah itu ketika ditiup sangkakala yang kedua, tiupan yang kedua, maka manusia bangkit, kemudian mereka digiring oleh api. Jadi nanti ada api yang muncul dari Aden. Aden itu di kota Yaman, ya, Yaman bagian selatan. Situ akan keluar api, yang api ini akan berjalan menggiring manusia di tempat yang telah disediakan, namanya padang mahsyar. Jadi padang mahsyar itu, jadi bumi yang kita lihat sekarang ini, itu ketika kiamat nanti diratakan, maksudnya sudah hancur semuanya, matahari, bulan, bintang, itu semuanya sudah berjatuhan, hancur, gunung-gunung itu terbang bagaikan kapas. Ya, setelah itu nanti tinggal ada bumi yang datar. Tidak ada tanjakan, tidak ada penurunan, pokoknya datar. Yang mana matahari didekatkan, sangat dekat sekali, sehingga ada yang berkeringat sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai bahunya, ada yang keringatnya sampai mulutnya. Artinya ditenggelamkan oleh keringatnya. Dan antrian panjang ini antriannya 50.000 tahun. Itu antri, ya, antri kepanasan. Ya, sedangkan sekarang jaraknya matahari dengan kita itu, kalau kira-kira di siang hari kita dijemur seharian, kira-kira bagaimana? Ini dengan panas yang tidak pernah berubah, ya, jarak sekitar 1 mil atau 2 mil. 1 mil itu sekitar, ya, 1,6 kilo gitu, ya. 1,6 kilo itu dekat. Ya. Itu selama 50.000 tahun. Baru ada proses. Karena ada proses nanti, ya. Kan ada fase, misalnya kebangkitan, ditiup sangkakala yang kedua, ya kan? Kemudian bangkit. Kemudian nanti menuju ke tempat yang telah disediakan yang namanya padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kan antrian panjang. Nanti setelah itu namanya ada syafaat. Syafaat artinya apa ya? Maksudnya lobby artinya bermohon kepada yang memegang, kepada yang pemilik yang mengatur. Dan yang mengatur kiamat adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi ada yang meminta
atau bahasa kita melobi kepada Allah supaya diproses, dimulai prosesi kiamat. Nah, itu tahapan kedua. 50.000 tahun manusia ada yang datang kepada Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Adam. Nabi Adam tidak berani minta kepada Allah supaya dimulai prosesi kiamat. Datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, nggak ada yang berani. Maksudnya segan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu langsung sujud di hadapan Allah dengan sujud yang lama, sujud, tidak bangkit-bangkit dari sujudnya, saking takutnya kepada Allah. Ini Nabi Muhammad, orang terbaik, dijamin masuk surga, tapi di padang mahsyar ketakutan. Ya, setiap orang bilang nafsi, diriku, tidak pikir orang lain, tidak pikir istri, tidak pikir anak, diri masing-masing. Ya, nafsi, diriku. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud yang lama sampai dipersilakan bangkit dari sujud. Kemudian Allah bertanya kepadanya, ini termasuk Nabi yang Allah berbicara kepadanya. Ada 2 orang, Nabi kita Muhammad dan Nabi Musa alaihi salam. Allah berbicara langsung. Nah, Allah berkata kepadanya, ya Muhammad irfa' rasak. Wahai Muhammad, silakan bangkit dari sujud. Silakan bangkit dari sujud. Wasal tu'ta washfa' tushaffa. Sekarang minta apa yang kamu minta dan beri kebijakan. Beri syafaat, engkau diizinkan. Nah, setelah itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kebijakan untuk dimulai proses berikutnya. Makanya setelah berkumpul, kemudian ada syafaat, kemudian ada pembagian buku catatan amalan. Jadi setiap orang itu dikasihkan buku catatan amalannya, dibagi-bagi. Ada yang terima dengan tangan kanan, ada yang terima dengan tangan kiri, ada yang terima lewat belakang, ya, pakai tangan kirinya, ya. Yang jelas nanti di fase yang ketiga ini, setelah padang mahsyar, kemudian syafaat, kemudian pembagian buku catatan amalan. Ya, di situ orang akan menilai karena bukunya terbuka, bisa dia lihat semua catatan amalan, dosa, pahala, semuanya lengkap. Dan di sana nanti semua orang, walaupun di dunia tidak bisa membaca, walaupun di dunia tidak sekolah, tidak bisa membaca, di sana dia pintar membaca. Dia pintar membaca, ya, lihat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra' kitabak." Silakan baca. Kalau bahasa kita tabe, baca. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Sekarang cukup kamu yang nilai sendiri. Kan kamu yang baca, kamu sudah lihat, ya nilai sendiri. Ini saya surga kah atau neraka kah? Berapa lembar catatan dosa? Berapa lembar catatan pahala? Kan begitu. Jadi maksudnya di sini transparansi, tidak ada yang tertutupi, akan dibalas seadil-adilnya. Akan dibalas seadil-adilnya. Tidak ada yang tertutupi, semuanya terlihat. Nah, makanya fase yang keempat yaitu timbangan. Setelah dibaca detail semuanya terlihat, ditimbang mana yang lebih berat, gitu ya, mana yang lebih berat. Ya, setelah itu ada telaga karena orang kehausan, dan ada yang minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ada as-sirat. As-sirat itu dari mahsyar ini ke surga itu ada dipampangkan as-sirat, kalau bahasa kita jalan, ya, atau jembatan, ya. Di bawahnya itu neraka. Di bawahnya neraka. Ada yang melewatinya seperti secepat kilat, langsung sudah sampai di surga, gitu ya. Ada yang sekencang angin,
ada yang seperti kuda kencang, ada yang seperti naik onta, ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan, ada yang merangkak, ada yang hampir sampai jatuh, ada yang baru di tengah jatuh, ada yang baru muncul langsung jatuh, tergantung amalannya. Dan di penghujung jalan, ini fase yang terakhir, ada namanya qantarah. Kalau qantarah itu bahasa kita, kalau kita artikan jembatan. Biasanya kan kalau ada jalan, as-sirat. Di dunia kan ada sirat, as-siratal mustaqim. Di akhirat juga ada sirat. Ya, di dunia ini as-siratal mustaqim, yaitu Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Itu as-siratal mustaqim. Artinya sudah mulai kelihatan siapa yang selamat di akhirat bisa dilihat di dunia. Bagaimana itu? Dilihat bagaimana apakah dia di atas Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat atau tidak. Ada yang terombang-ambing karena di as-sirat ini ada apa ya? Jangkar-jangkar ya. Nah, jangkar misalnya ada jangkar kapal begitu ya. Itu ada yang menyambar-nyambar. Jadi ada yang tersangkut, tercabik, ada yang tersangkut, jatuh ke bawah. Sama dengan di dunia, as-siratal mustaqim di dunia ini ada juga yang menyambar-nyambar. Ada syubhat, kerancuan dalam pemikiran, ada syahwat, iya kan? Dia sudah di atas jalan tapi bisa-bisa tersambar, iya kan? Akhirnya jatuh. Iya. Nah, di penghujung jalan ada namanya qantarah. Qantarah itu kalau kita bahasakan tadi ya apa ya, jembatan. Dia itu pokoknya kalau ada jalan, di penghujung jalan itu kayak ada tanjakan ya, tanjakan. Jembatan kan agak tanjakan sedikit ya, tidak datar seperti jalannya, ada tanjakan. Nah, setelah itu baru surga. Nah, sudah berhasil melewati as-sirat. Kemudian di tanjakan ini sebelum sampai ke surga, di situ ditahan lagi. Kenapa ditahan? Yaitu diselesaikan urusan kezaliman antara sesama manusia, sesama makhluk. Yang pernah pukul orang, ya, pukulan itu dibalas pakai pahala, dibayar pakai pahala. Ya, kalau dia nggak punya pahala, dosanya orang yang dia pukul diambil. Yang punya utang tidak bayar, ya kan, dan dia belum minta dimaafkan atau dilunaskan misalnya, ya, intinya belum lunas, agar di sana dibayar pakai pahala. Kalau nggak punya pahala, dosanya orang itu yang dia pikul, yang ambil batas tanahnya orang, pokoknya urusan kezaliman. Bayangkan sudah selamat di penghujung jalan, sedikit lagi surga, itu masih ditahan karena urusan kezaliman. Tentunya yang paling dekat dan mungkin yang paling sering kita zalimi adalah orang yang dekat dengan kita, istri kita, anak-anak kita. Sebaliknya istri ya suaminya menzalimi suaminya. Ini mungkin tidak terasa hari-hari, ya, hari-hari tidak terasa kita melakukan kezaliman. Jadi ini sudah lolos di as-sirat, sudah lolos. Tapi ternyata di penghujung jalan sebelum sampai ke surga itu harus ada pembersihan dosa-dosa yang berkaitan dengan kezaliman. Nah, setelah itu baru masuk surga. Kalau sudah masuk surga, masya Allah, artinya itu namanya selamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari neraka dan telah masuk ke dalam surga, berarti telah sukses, sudah jadi orang. Kalau sekarang kan nanti dibilang jadi orang kalau sudah pakaian dinas, ya, pakaian dinas warna apakah, ya, sudah jadi orang.
Kalau belum pakaian dinas, belum jadi orang. Maksudnya belum sukses. Nah, di sini nanti sudah masuk surga, baru sukses. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari neraka, dari jatuh ke bawah, wa udkhilal jannah, dan telah dimasukkan ke dalam surga, maka berarti telah sukses. Nah, itu karena kalau orang sudah masuk surga tidak akan mungkin keluar lagi. Tidak akan mungkin keluar lagi. Itu kehidupan dia yang selamanya. Itu kehidupan dia yang selamanya. Tidak perlu khawatir asam urat, pantangan, kolesterol. Pokoknya tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran. Ya kan? Nah, ini tentunya bagi kita membuat kita berpikir panjang. Ya, jangan sampai karena dunia yang singkat ini membuat kita tidak mendapatkan surga, malah kita mendapatkan neraka, waliyadzubillah. Oleh karena itu tentunya dengan mengingat hal-hal yang seperti ini, ya ternyata mati itu bukan istirahat. Ingat ya, kita mati itu bukan istirahat. Karena dari kita mati sampai kebangkitan itu berapa lama? Ya, sampai kiamat. Berapa ribu tahun, subhanallah yang tahu. Ketika dibangkitkan menuju kepada mahsyar, antrian itu tadi berapa lama? 50.000 tahun. Itu baru antrinya. Belum pembagian buku catatan amalan, belum timbangan, belum. Artinya yang 60 tahun ini, gara-gara yang 60 tahun kita celaka yang perjalanan panjang, itu artinya kita tidak berpikir panjang istilahnya. Masa gara-gara yang dunia ini kita pertaruhkan kehidupan yang panjang dan sangat berisiko, iya kan? Iya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang paling sering ingat mati. Yang paling sering ingat mati, artinya dia mempersiapkan kehidupan yang panjang. Ya, orang sering kita dengar ya, telah tenang di alam sana, ya, telah tenang di alam sana. Belum tentu tenang, karena perjalanan dan pemeriksaan sudah mulai, ya. Jadi jangan tertipu ya dengan bahasa-bahasa dia tenang di alam sana, dia tenang. Jangan tertipu dengan bahasa-bahasa. Intinya kita harus sadari bahwa setelah kita mati itu perjalanan yang panjang. Oleh karena itu kita hendaknya mumpung kita masih hidup, kita mempersiapkan memang untuk perjalanan panjang tersebut. Baik, karena waktu sudah habis. Insyaallah pembahasan berikutnya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.